Hai, jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan melakukan aksi nyata modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Hai, perkenalkan nama saya Sri Susilowati, CGP Angkatan 11 dari SD Negeri 04 Walangsana, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah. Nah, setelah mempelajari modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, saya melakukan aksi nyata sebagai berikut. Nah, sebelumnya kita akan lihat latar belakang pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun dalam hidup tumbuh berkembangnya anak. Anak bukanlah kertas kosong yang harus diisi, melainkan anak sudah membawa kodratnya. Dan seorang guru menebalkan garis-garis samar yang ada pada anak. Tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak itu agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Dengan berbagai ide yang dimiliki dari Ki Hajar Dewantara, ada satu konsep yang luar biasa. Di dalamnya terdapat kodrat alam dan kodrat zaman yang menjadi pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa setiap anak mempunyai zaman yang berbeda dalam pembelajaran. Maka dari itu, sebagai guru harus bisa mengikuti zaman yang ada untuk memberikan pembelajaran. Karena sejatinya guru harus menuntun anak agar sampai tujuan dengan diimbangi oleh pembelajaran budi pekerti di dalamnya. Nah, perasaan selama melakukan perubahan di kelas yaitu saya merasa perasaan yang dirasakan saat melakukan perubahan di kelas yaitu perasaan yang cukup terkejut karena saat diaplikasikan di kelas cukup menantang. Karena banyak perubahan yang dilakukan. Karena saya biasa melakukan pembelajaran terfokus pada materi dan metode ceramah saja di depan kelas, serta berpusat kepada buku. Saya juga merasa tertantang karena harus memberikan pelayanan yang terbaik dan merata kepada setiap anak di dalam kelas yang menjadikan itu adalah suatu tantangan berat. Maka dari itu, saya harus melakukan apa? Penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara soal pendidikan dan pembelajaran di kelas. Perasaan itu yang menjadikan saya merasa ada perubahan. Konsep menjadikan pendidikan yang berpusat pada murid memang suatu hal yang baru bagi saya sebagai seorang guru. Aksi nyata harus saya lakukan untuk perbaikan pembelajaran untuk ke depan. Semua perbaikan itu dimulai dari rencana yang mempunyai pemahaman dan perencanaan yang baik. Tidak hanya sekedar tertulis dalam catatan, tapi juga aksi yang harus diterapkan di kelas kepada anak. Ide atau gagasan yang timbul sepanjang proses perubahan, saya melakukan perubahan dengan melakukan perencanaan yang matang dalam melaksanakan pembelajaran, sehingga membuat pembelajaran itu menjadi lebih baik, inovatif, dan menyenangkan di dalam kelas. Sebagai guru, saya benar-benar harus bisa menjadi fasilitator yang baik dan menuntun murid saya sampai ke tujuan dengan cara mereka yang berbeda. Saya harus menjadi seorang yang bisa memberikan perhatian terhadap masing-masing murid saya, karena mereka mempunyai kemampuan, minat, dan bakat yang berbeda. Saya juga melakukan pembiasaan positif kepada murid-murid saya, seperti salam, sapa, senyum, sopan, dan santun. Saya juga melakukan refleksi terhadap murid, bertanya tentang bagaimana pembelajaran melalui wawancara secara individu, agar meyakinkan bahwa memang semua yang mereka rasakan itu benar-benar dari hati mereka. Nah, pembelajaran dan pengalaman dalam bentuk catatan praktik baik yang saya lakukan, di dalam pembelajaran yang menjadi pengalaman,
Ada praktik baik, yaitu saya merasakan bahwa setiap murid mempunyai kemampuan mereka masing-masing, dan saya harus siap untuk menuntun mereka pada tujuannya, karena kodratnya yang berbeda-beda. Memberikan ruang untuk mereka menampilkan kreativitasnya dalam pembelajaran, karena pendidikan berpusat pada murid. Memberikan juga refleksi di setiap pembelajaran yang dilakukan oleh murid, yang menjadikan mereka ikut dalam pembelajaran yang ada lebih dalam, serta memberikan motivasi serta nilai budi pekerti yang ada di dalam pembelajaran. Nah, ini dia foto-foto yang bercerita dari seluruh rangkaian pelaksanaan aksi nyata yang saya lakukan. Saya melakukan pembelajaran dengan menggunakan media agar anak-anak bisa memahami dan berkembang sesuai kodrat zamannya. Saya juga memakai buku, saya juga memakai alat peraga, karena pada dasarnya mereka mempunyai bakatnya sendiri-sendiri dan mempunyai keinginan sendiri-sendiri. Jadi seorang guru saya harus menuntun, bukan menuntut. Saya harus memberikan pelayanan yang terbaik untuk murid saya. Nah, saya juga memberikan pembiasaan positif di sekolah, yaitu bersalaman ketika masuk ke dalam kelas dan mereka harus berbaris dulu sebelum masuk ke dalam kelas. Nah, di sini juga saya melaksanakan pembiasaan positif di sekolah, seperti Sabtu bersih, kita bersih-bersih bersama, terus kita senam bersama, terus kita juga melakukan literasi, kita juga melakukan pembacaan Asmaul Husna sebelum pembelajaran, kita juga membaca pembacaan surat pendek sebelum pembelajaran. Nah, kita juga melakukan kebersihan gigi dan mulut. Nah, ini semua aksi nyata yang telah saya lakukan. Nah, selain itu, saya juga melakukan pembelajaran di alam dan melakukan pembelajaran yang menyenangkan untuk murid-murid saya di kelas 1. Nah, ini juga sama. Nah, ini adalah umpan balik dari siswa saya. Ini adalah namanya Kaila. Kaila sangat senang karena pembelajarannya sangat menyenangkan sekali. Katanya pembelajaran hari ini Bu Guru menerangkan pelajaran dengan sangat baik. Terus ini ada umpan balik dari siswa saya juga. Katanya pembelajaran yang Bu Guru lakukan sangat bermakna dan berharga bagi kami. Dan ini adalah refleksi pernyataan dari Bu Izah, yaitu aksi nyata yang saya lakukan dapat memotivasi beliau untuk mendaftar CPP angkatan selanjutnya. Nah, demikian aksi nyata dari saya modul 1.1. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam guru penggerak, bergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.